Para penerbit yang kami hormati, dalam rangka meningkatkan pelayanan ISBN, kami informasikan tata cara pengisian ruas pengajuan ISBN sesuai standar pengkatalogan AACR2 agar proses validasi semakin cepat. Pastikan terlebih dahulu akun penerbit sesuai dengan nama penerbit pada berkas yang diajukan. Ruas pertama adalah pengisian judul. Terdapat beberapa ketentuan dalam penulisan judul yang harus diperhatikan. Di antaranya, admin penerbit harus dapat membedakan mana judul utama. Contohnya, dilihat dari berkas pengajuan, judul utama yaitu Hidup Bahagia di Desa Flamboyan. Kita coba entry di ruas judul. Untuk huruf pertama pada setiap judul menggunakan huruf kapital. Adapun kata desa dan flamboyan karena kalimat desa flamboyan menunjukkan suatu tempat sehingga harus menggunakan huruf besar pada awal kata. Untuk kaidah penulisan huruf besar dan huruf kecil dapat menggunakan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Harap diperhatikan judul yang tertera di halaman judul dan balik halaman judul harus sama. Selanjutnya, admin penerbit harus bisa membedakan subjudul atau sering disebut juga dengan anak judul. Penulisan terkait anak atau subjudul dipisahkan menggunakan spasi, kemudian titik 2, spasi, baru dituliskan sub atau anak judul yang bersangkutan dengan menggunakan huruf kecil semua. Perlu diketahui bahwa penggunaan huruf pada berkas pengajuan judul utama harus lebih besar atau menonjol daripada anak atau subjudul. Apabila terdapat judul paralel yaitu judul yang sama yang tertera dalam bahasa lain, contohnya di sini adalah Happy Life in a Flamboyant Village, maka dilanjutkan dengan menggunakan spasi dan penggunaan tanda sama dengan, kemudian spasi lagi, baru tuliskan judul paralel dan anak judul paralel. Untuk buku berseri, penerbit harus mencantumkan keterangan seri pada halaman judul dan balik halaman judul. Adapun pada saat pengajuan ISBN, silahkan mengisi keterangan seri pada ruas seri. Untuk buku terjemahan, ruas judul yang di-entry sesuai dengan berkas yang diajukan. Namun, penerbit harus mencantumkan keterangan judul asli dan sumbernya pada balik halaman judul. Buku berjilid merupakan buku yang pada umumnya dibuat untuk materi jenjang sekolah tertentu atau topik tertentu dengan ciri memiliki judul yang sama untuk setiap terbitan, namun dilengkapi keterangan penomoran jilid yang berkelanjutan, misalnya jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Silakan isi ruas judul sesuai yang tertera pada berkas, dan jangan lupa pada menu kategori buku, pilih bulatan berjilid hingga berwarna hijau. Kemudian, pilih nomor jilid terbitan. Mohon untuk penerbit juga memberitahukan apabila terbitan yang diajukan akan berjilid pada surat permohonan. Pencantuman JMD digunakan untuk terbitan non-cetak dengan menuliskan keterangan sumber elektronis setelah penulisan judul utama yang diapit menggunakan tanda kurung siku. Kemudian pada menu media, silahkan memilih format selain buku disesuaikan dengan format pengajuan e-book. Isilah ruas kepengarangan secara berurutan dengan format sebagai berikut: penulis atau pengarang, penerjemah atau pengalih bahasa, ilustrator atau komikus atau fotografer, dan yang terakhir editor atau penyunting. Spasi dan titik koma merupakan tanda pemisah untuk setiap jenis kontributor, mulai dari penulis hingga editor atau penyunting. Namun sebelumnya, apabila pada halaman judul terdapat keterangan kata oleh atau tim penyusun atau keterangan lainnya, maka input keterangan tersebut sesuai yang tertera pada halaman judul. Kemudian gunakan tanda koma, spasi, baru tuliskan nama penulis. Untuk kata penghubung, contohnya kata oleh, maka tidak perlu menggunakan koma. Namun, apabila terdapat gelar akademis pada ruas kepengarangan, tidak perlu ditulis terkecuali untuk gelar keagamaan, misalnya haji, hajah, pendeta, serta panggilan atau sebutan yang mengikuti nama diri seperti Kak, Raden, dan lainnya, itu boleh dicantumkan. Jika terdapat 3 penulis, tulis penulis pertama diikuti tanda koma, kemudian spasi, tulis pengarang kedua atau penulis kedua diikuti koma, kemudian spasi lagi, dan tulis pengarang ketiga. Jika penulis lebih dari 3, lengkapi dengan penambahan spasi, kemudian 3 titik, spasi lagi diikuti kata spasi al, titik,
dan diapit oleh kurung siku. Keterangan (3) et al. Ini berlaku bukan hanya untuk penulis, namun juga untuk penerjemah, kemudian ilustrator atau komikus atau fotografer, dan penyunting atau editor. Harap diperhatikan pada berkas ajuan pencantuman penulis lebih dari 3. Jika terlalu panjang dapat mencantumkan keterangan DKK setelah pencantuman penulis pertama dan harus mencantumkan semua penulis pada salah satu pengajuan berkas di halaman judul atau balik halaman judul. Adapun pada halaman daftar isi, pencantuman penulis dilakukan setelah judul karya masing-masing penulis. Untuk pencantuman penulis buku berjilid, jika penulis buku jilid pertama dan jilid selanjutnya berbeda, maka yang dicantumkan adalah semua penulis, terkecuali jika lebih dari 3 penulis, cukup cantumkan penulis pertama diikuti 3 titik dan berlaku keterangan et al. Setelah pencantuman penulis, apabila buku tersebut buku terjemahan, maka berikan spasi diiringi tanda titik koma, spasi lagi, lalu entry keterangan alih bahasa atau penerjemah diikuti tanda koma, baru kemudian diberikan spasi dan cantumkan nama pengalih bahasa atau penerjemah sesuai yang tertera pada berkas. Selanjutnya, pencantuman ilustrator. Apabila terdapat ilustrator atau komikus atau fotografer, gunakan tanda koma kemudian cantumkan namanya. Ilustrator biasanya tercantum pada terbitan yang memiliki gambar seperti pada buku anak-anak, novel, komik, dan lain-lain. Setelah pencantuman ilustrator atau komikus atau fotografer, apabila terdapat cantuman penyunting dan editor sekaligus, pilih salah satu keterangan, editor atau penyunting, kemudian gunakan tanda koma, spasi, lalu cantumkan nama editor dan penyunting tersebut. Untuk ruas sinopsis, isilah dengan ringkasan mengenai isi buku. Ruas sinopsis ini dibatasi 1000 karakter. Untuk ruas edisi dan cetakan, cantumkan edisi sesuai informasi yang tertera pada berkas. Contohnya, jika buku tersebut mengalami revisi, maka isi ruas tersebut dengan keterangan kata ed titik spasi rep titik. Jika buku tersebut merupakan edisi buku lanjutan dari buku pertama, maka isi ruas tersebut dengan keterangan kata ed titik spasi 2 dan berlaku untuk edisi selanjutnya. Cantumkan juga keterangan cetakan yang tertera pada buku setelah pencantuman edisi sesuai dengan urutan cetakan dari buku yang akan diterbitkan. Contohnya ed titik 2, spasi c titik spasi 2. Perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan pengisian ruas jumlah halaman dimulai dari angka Romawi, diikuti tanda koma, spasi, dan cantumkan jumlah keseluruhan halaman. Cantumkan tinggi buku tanpa diikuti satuannya. Tinggi buku bukan tebal buku. Tinggi buku adalah panjang buku dalam posisi tegak atau berdiri. Pilih dan klik salah satu kategori kelompok pembaca hingga tulisan berubah berwarna hijau. Contohnya, pilih dewasa jika buku yang terbitkan diperuntukkan usia remaja ke atas. Kemudian, untuk kategori jenis pustaka, pilih dan klik fiksi karena isi buku merupakan cerita karangan atau rekaan. Pilih kategori jenis non-terjemahan karena buku merupakan bukan terjemahan. Kemudian, pilih kategori terbitan swasta jika terbitan berasal dari lembaga swasta. Pilih penelitian atau non-penelitian dan pilih kategori media sesuai dengan format terbitan. Pilih buku jika format terbitan merupakan buku tercetak. Untuk pengajuan KDT, silakan pilih ya atau tidak. Jika diperlukan, pilih ya, dan admin penerbit harus mencantumkan pengajuan KDT di surat permohonan. Klik buku lepas karena ini merupakan bukan buku berjilid. Pilih file dan unggah berkas persyaratan. Apabila berkas tidak sesuai format yang sudah ditentukan, maka akan ada pemberitahuan dari tim ISBN melalui akun masing-masing penerbit untuk diperbaiki dan dapat diupload kembali.